Kebusukan Khabib klan Ba'alwi dan kibin-kibinnya dibongkar oleh Kiai Haji Ja'far Shadiq Batu Ampar, Madura. Beliau menceritakan banyak hal mengenai kelicikan para Khabib dan kibinnya, terutama terhadap masalah yang baru saja beliau hadapi, ya, terkait dengan voice note dari guru beliau di Mekah. Jadi para Khabib ini biasanya menguasai lahan-lahan basah yang notabene dapat menjaga keunggulan klannya, ya, seperti PBNU, kemudian tempat Kiai Ja'far Shadiq mondok juga di Mekah dikuasai oleh Khabib-Khabib. Kemudian ini menguasai sejarah, menguasai Nusantara dengan pembelokan sejarah. Makam-makam itu sebetulnya untuk kemungkinan besar, ya, diduga untuk keunggulan klannya. Kita saksikan bersama apa yang dipaparkan oleh beliau, Kiai Haji Ja'far Shadiq. Ini yang ingin saya jelaskan memang. Jadi dari dulu Mas Riki saya memang mengantisipasi itu. Jadi kalau memang nanti apa yang saya lakukan di sini atau yang tesis saya nanti dilaporkan ke Mekah, apa antisipasi saya dan apa langkah saya. Dan sudah saya ukur kalau memang ke Mekah itu, ya, saya pasti kalah karena saya sendiri kan. Ya, saya sendiri dan pengurus-pengurus di sana itu kebanyakan ya Ba'alawi. Oh gitu. Benar. Iya. Kok gimana ceritanya pengurusnya sebagian besar Ba'alawi, ya? Ya memang Ba'alawi ini menurut saya hebat. Kenapa hebat? Jadi di mana ada tempat menurut dia ini gimana ya? Kalau ada tempat menurut dia ini menjadi lahan basah untuk pergerakan mereka, maka mereka akan menguasai tempat itu. Iya. Paham? Enggak, paham. Jadi dari dulu, dari Maimun Al-Qattah dan tim-timnya, jadi memang yang mereka itu cari tempat-tempat strategis di dalam melancarkan dakwahnya. Nah, pondoknya Sayyid Muhammad ini memang salah satu tempat yang paling strategis. Iya, makanya mereka itu ada yang berkorban untuk diam di sana agar bisa menguasai tempat itu. Jadi dari santri pertama itu nggak pulang sampai sekarang. Coba bayangkan. Berapa puluh tahun yang lalu itu nggak pulang sampai sekarang. Ya, anak-anak di sana ya untuk menguasai tempat itu, Mas Riki. Iya. Terus yang dari Solo itu juga ikut-ikutan nggak pulang di sana, yang menjadi sekjen pengurus pondok sekaligus bendahara. Yang dari Solo itu siapa? Ketua pengurusnya dari Bangil, ya, Ali Idrus. Kalau yang dari Solo itu kan Asegaf. Jadi memang mereka itu hebat, Pak. Kalau memang ini tempat ini nanti akan menjadi tempat strategis untuk dakwah mereka, untuk gerakan mereka, ya maka mereka mengorbankan dirinya untuk tinggal di sana, seperti itu. Numpang nama besar lah, ya. Iya. Katanya orang Madura seperti kodok itu. Kodok itu cari tempat yang benes katanya, yang banyak airnya. Kalau ada banyak jadi kodok itu ya bertahan di situ. Memang gitu. Ya. Kembali ke kronologi, ya, gimana, ya? Baik, kronologi, ya. Kan kemarin saya itu ya ada telepon. Terus ada dipanggil dan juga ada, pokoknya ya saya takut sekarang nyebut orang itu, Mas Riki, takut apalagi menyebut nama guru. Karena kemarin hampir saja saya itu klarifikasi di komen TikToknya Bang Sering diblokir. Itu kemudian dikirim lagi ke Mekah dan diterjemahkan bahwa saya ini menyeret nama besar guru, salah satu guru saya, dan saya dituduh membawa-bawa nama besar guru saya untuk polemik nasab ini untuk tesis saya. Waduh, hampir saja ini ada segmen kedua dalam
teguran guru itu, tapi alhamdulillah teman-teman saya sudah mengantisipasi itu. Akhirnya teman-teman saya itu menjadi pengacara saya untuk menjelaskan bahwa video yang dikirim itu tidak sesuai dengan terjemahan yang diterjemahkan oleh si pengadu. Gitu. Pengadunya tahu. Jangan Iya. tahu. Apanya? Pengadunya tahu. Oh iya, sudah tahu. Saya kan heran, masih saudara saya sendiri, orang Madura, iya yang mengadu itu. Kalau yang mengadu si pertama itu, ya nggak tahu. Soalnya, tapi kan begini dulu. Setelah voice itu dikirim di internal santri, ada salah satu santri yang mengirim ke saya. Afi katanya. Jadi Afi itu kan saudaraku. Hati-hati, ini ada voice teguran dari Sid Ahmad. Kalau nanti ini disebar, maka yang jelas pasti di framing, difitnah, dan dijatuhkan, dicaci maki segalanya. Terus saya dengar voice itu. Oh, ini berarti kan begini isinya. Marhaban ya Kiai katanya, bahasa Arab itu marhaban ya Kiai. Terus diantaranya Toib ya Kiai Adi katanya. Berarti ini ada orang yang bernama Kiai Adi yang melaporkan nasihati Ja'far kenapa berani menyerang para sada yang di sana. Wah, berarti saya ini tanpa dasar apapun seolah-olah sudah menyerang para sada yang disebut di situ, yaitu adalah Habib Ba'alawi. Berarti ini saya sudah antisipasi sebelum itu beredar. Saya cari langkah-langkah untuk saya klarifikasi. Tapi sebelum itu saya menyarankan kepada teman-teman saudara-saudara sealumni, tolong jangan seret nama besar guru kita terhadap polemik nasab. Tolong. Kenapa? Karena sejauh ini Ba'alawi tidak bisa menyanggah bantahan Kiaimat atas keabsahan nasab mereka. Jadi kalau nanti guru saya itu diseret, guru kita ini diseret, seolah-olah guru kita ini berada di pihak yang lemah, yang sampai saat ini tidak bisa menjawab terhadap bantahan Kiaimat yang 12 pertanyaan itu akan keabsahan nasab mereka. Dan kata saya yang kedua, di dalam polemik nasab ini di sini ada dua kubu yang berbeda. Kubu habaib dan kurcaci-kurcacinya, kibin-kibinnya, terus ada kubu Wali Songo, Kiai yang juga ada pengikut-pengikutnya dan yang percaya kepada Wali Songo. Otomatis nanti kalau guru kita diseret ke sini, maka nanti akan digoreng, akan dipindah-pindah, dan saya tidak tega kalau harus mendengarkan suara guru atau video guru itu dipindah-pindah, dilempar-lempar, dan juga digoreng. Saya tidak tega dan saya tidak rela. Saya bilang gitu. Ternyata Mas Rifki, akhirnya voice itu diedarkan. Diedarkan heboh di TikTok, banyak yang nyari saya, di YouTube banyak yang nyari saya, bahkan di WA pun, amit di WA apalagi kan gitu. Terus banyak yang datang juga ke rumah yang dari Madura itu, ini kalau nggak dijawab bahaya katanya. Makanya saya nunggu waktu karena itu bertepatan dengan akhir sana di pondok. Jadi saya masih fokus dengan pondok, dengan imtihan, dan saya masih mau istikharah karena ini dengan guru. Pokoknya jenengan harus klarifikasi walaupun 2 kalimat, nggak harus panjang. Ini bahaya ini ya. Ini nanti juga ke pondok ke ini, kena semua katanya Pak. Akhirnya selesai imtihan malam itu saya naik ke komannya si Kike pertama. Di sana saya klarifikasi. Kemudian saya naik ke komannya sering blokir. Saya juga klarifikasi besok malamnya. Baru di malam ketiga setelah imtihan itu saya klarifikasi sendiri di YouTube saya itu. Akhirnya setelah itu saya nganter santri ke Ampel, kan besoknya pulangan, nganter ustaz, saya nganter santri ke Ampel perpisahan itu. Ternyata
ada juga di salah satu muhibbin kurcacinya Habib itu melaporkan juga di situ. Berarti selama ini tuduhan saya benar, tapi gitu Mas Rifki. Bentar ya, izin potong. Maksudnya ngelaporin kemana? Yang ke guru satunya. Oh, bukan ke yang Mekah, tapi ke yang lain. Enggak Mekah juga, tapi kan saya punya 4 guru di Mekah. Ya. Tapi yang paling sentral itu 2. Jadi dilaporkan ke yang satunya ini. Nah, akhirnya teman-teman telepon saya, Japri, kamu dilaporkan itu di grup cobaan. Saya kan masih fokus nganterin santri. Masa iya sih, dia bilang gitu. Teman-teman saya sendiri dan juga masih saudara. Saya tahu orangnya. Kemarin itu setelah acara Kol Sayyid di Malang, memang dia Japri saya debat. Bahasa Indonesia, bahasa Arab, saya ladeni. Bahasa Arab, bahasa Indonesia saya ladeni, ya bahasa Arab saya ladeni, tapi bahasa Inggris saya nggak tahu. Nah, dari situ saya anggap selesai orang itu bencinya sama saya, karena kan saya jawab semua. Ternyata orang itu lagi yang melaporkan, ngirim video saya kalau nggak salah yang diupload di TikToknya Lora Ombul yang dulu jadi supir saya, yang ikut saya. Itu terus dikirimkan ke Mekah, diterjemahkan bahwa saya di dalam video itu menyeret nama besar guru saya. Yang mana? Akhirnya ya, karena guru saya itu nanya, untungnya masih nanya di grup kepada teman-teman, benarkah apa yang disampaikan Ja'far di video ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh si pengadu? Nah, beliau jelaskan. Akhirnya ya teman saya dari Sumeneb, dari Sampang ke Tapang itu turun tangan semua menjelaskan apa yang sesungguhnya. Akhirnya si pengadu itu marah dan menyuruh sekjen organisasi alumni itu untuk mengeluarkan saya. Saya bilang, ya, mengeluarkan dari organisasi alumni, dari organisasi bahkan dari grup PA. Ini kata saya, dia yang memfitnah saya, mengadu saya kepada guru, kok dia yang marah, kok saya suruh dikeluarkan. Saya bilang sama Pak Sekjennya itu, ya kalau kamu takut sama dia, saya bilang gitu, silakan dikeluarkan. Tapi nanti ke depan, kalau ada orang yang tidak cocok sama dia dan kelompoknya, dia punya kelompoknya, tidak cocok sama dia dan kelompoknya, maka dia pasti minta kamu suruh mengeluarkan santri tersebut. Ya bukan tambah besar organisasi ini, akhirnya mengecil karena setiap orang yang tidak cocok sama dia pasti minta disuruh dikeluarkan. Iya, begitu Mas Riki. Kan kata saya, dia yang mengadu, dia yang menyerang, dia yang memfitnah, kok dia yang marah? Karena ketahuan bohong ya. Iya, karena ketahuan, terus gagal fitnahnya. Saya gagal dimarahi kan gitu. Ya terbakar sendiri. Iya. Ya jawab, berarti guru kedua jenengan itu tahu bahwa wadulan si pelaku itu tidak benar. Tidak benar, alhamdulillah. Iya. Ya berarti tahu kan guru itu. Dan juga itu minta apa yang saya tulis dari hurufat itu. Dia. Nah, terus akhirnya si teman saya yang Sampang itu mengirimkan itu semua. Bahkan kemarin itu karena saya sibuk, jadi Galib itu menerjemahkan buku hurufat itu sebagian diterjemahkan dengan bahasa Arab dan dikirim oleh teman saya yang Sampang itu ke beliau. Apa jawabnya beliau? Jawab guru saya yang satunya itu, wallah musibah, katanya. Musibah? Iya, wallah ada musibah. Lau ma yaqulu Ja'far hadza sahih, hadza musibah di Ba'lawi. Artinya begini, wah ini musibah, katanya. Kalau memang apa yang disampaikan Ja'far itu benar, sahih, katanya, maka ini musibah bagi kaum Ba'lawi yang dari Isa. Dan bukan cuma itu Mas Rizky, video-video itu juga yang membanding-bandingkan kakinya Habib yang ahli maksiat dengan 70 kepala kiai itu sama teman saya itu dikirimkan dan diterjemahkan. Jadi katanya beliau itu, wallahi ana ma asma hadza min amwat, katanya. Hadza awwalu ma sami'tu wa ma ra'aitu. Jadi saya dari dulu tidak pernah mendengar
apa yang dilakukan oleh Ba'alawi dengan membanding-bandingkan kakinya orang ahli maksiat, ahli zina, ahli minum khamar dengan 70 kepala kiai yang ahli. Ini baru saya lihat dan ini baru saya dengar, katanya beliau. Kembali kepada yang awal, yang voice sudah beredar. Oh, ternyata ini laporan sepihak, benar apa yang sudah saya antisipasi. Jadi seandainya disampaikan kepada beliau akan kesesatan Ba'alawi, dari fanatisme Ba'alawi membanding-bandingkan, mufadalah, menghina yang lain, pasti beliau tidak akan marah. Seperti itu. Ya Jafar, itu kan guru jenengan itu kan mungkin ini saya tidak tahu. Mungkin kan baru tahu satu video dari Klan Habib Ba'alawi yang versi membandingkan antara ras Habib dengan kealiman. Apakah beliau juga tahu tentang ceramah-ceramah Klan Habib Ba'alawi yang lain? Itu kan banyak datanya. Itu sudah saya kumpul-kumpulin juga, sudah saya transkrip. Banyak saya transkrip tapi belum diterjemahkan ke bahasa Arab ya. Seandainya tahu itu ceramah dari Klan Habib Ba'alawi yang sesat-sesat itu, menurut jenengan akan gimana itu? Ya pasti akan mengecam Ba'alawi juga loh. Soalnya, kenapa saya yang di kitab ketiga itu saya murni bukan buku, kitab bahasa Arab semua. Ini biar nanti yang tidak bisa berbahasa Indonesia atau guru-guru saya yang di Arab nanti bisa membaca kitab itu dan ya bisa tahu lah apa sebab penyebab dari polemik nasab yang terjadi di Indonesia ini. Jadi saya sampaikan kepada guru saya, ini bukan hanya itu ya Siti. Jadi ini tidak seperti yang kamu lihat dan tidak seperti yang kamu dengar. Wahai guru, di sini di Bali ini adalah ada harokah yang tercium, adalah harokah Imamiyah Ismailiyah dari kelompok Syiah. Kami bisa memahami dari apa yang mereka sampaikan fil manabir, fil mujtama'at, fil hafalat, jadi di dalam mimbar-mimbar khutbah, di dalam mimbar-mimbar pengajian, di dalam mimbar-mimbar acara pertemuan, perkumpulan, semua itu mereka di sini ada fihi tahrif, di sini ada penyelewengan tafsir, penyelewengan arti dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah kepada leluhur mereka untuk gerakan mereka. Itu mesti saya sampaikan. Itu disampaikan di kitab yang ketiga ya? Bukan, ini via WA mesti. Di kitab yang ketiga itu lebih jelas, lebih lengkap. Terus? Makanya Mas Rifki, di kitab yang ketiga kenapa agak lama? Di kitab yang ketiga ini saya bukan hanya menceritakan mereka, akan tetapi saya ceritakan yang pertama itu adalah leluhur mereka, terus yang kedua itu adalah pengikut-pengikutnya, terus yang ketiga adalah gerakan-gerakannya. Nah dari sini, dari leluhur dan pengikutnya itu saya butuh data yang banyak, data nama. Nah, kan ini mau ada kemudian tidak ada. Ada versi mereka palsu, kemudian ditidakadakan oleh Kiai Imad sebagai tokoh fiktif. Nah sekarang saya mau mengembalikan keadaan bahwa itu ada. Oleh karena itu saya perlu data yang sangat konkret untuk membuktikan bahwa itu ada, tapi dengan sosok lain, bukan Sayyid Ahmad bin Isa, tapi adalah sosok Maimun Al-Qaddah. Kan itu. Oleh karena itu saya cari tokoh-tokoh yang mengelilingi Maimun Al-Qaddah, dan tokoh-tokoh yang sebelumnya Maimun Al-Qaddah, dan tokoh-tokoh yang setelah Maimun Al-Qaddah. Jadi ini istilahnya ke samping kena, ke atas kena, ke bawah kena. Kena semua itu. Mas Riki. Demikian tadi uraian tentang kelicikan para Habib Ba'alawi dan kibin-kibinnya yang melakukan dengan berbagai cara untuk mempertahankan nasab palsunya, tidak bisa menjawab 12 pertanyaan dari Kiai Haji Ahmad bin Usman Al-Bantani, tidak bisa menjawab tesis Kiai Haji Ahmad bin Al-Bantani. Kemudian sekarang juga
Haji Jafar Shodiq membuat tesis juga belum bisa dijawab. Jadi mereka hanya menggunakan framing, menggunakan fitnah-fitnah dan seperti itu kelicikannya, lapor sana lapor sini. Dan akhirnya umat Islam khususnya warga Nahdliyin sudah sadar, banyak yang sadar bahwa mereka itu memang seperti itu karakternya, jauh panggang dari api. Jadi tidak seperti halnya akhlak baginda Nabi Muhammad SAW, dan kemungkinan besar betul plat G, nah, genetiknya itu dari Kaukasus ya, dari rupa dari wajah saja sudah mirip kuci-kuci hotahe ya, sudah mirip India gitu ya, dari wajah-wajah mereka itu tidak ada aura apa namanya, tidak ada wajah-wajah Arab gitu. Nah, memang sepertinya betul itu hasil tes DNA itu menunjukkan DNA-nya G itu. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.